وشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pada kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan membahas tentang jual beli yang diharamkan. Dan kalau kita belajar fikih di kitab fikih para ulama, biasanya para ulama itu membagi pembahasan kitab fikih itu menjadi 4. Yang pertama kitab ibadah. Biasanya ibadah itu bicara tentang sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian nanti masuk setelah itu kitab muamalah maliyah atau kitab al-buyu, jual beli yang berkaitan dengan harta. Karena kebutuhan manusia akan harta itu primer karena semua orang butuh. Kemudian biasanya nanti setelah itu masuk bab nikah, yaitu masalah pernikahan. Kemudian yang keempat, biasanya setelah kita membahas harta dan membahas tentang pernikahan, itu biasanya banyak pelanggaran. Maka nanti biasanya bab keempat itu bab berkaitan dengan al-jinayat, yaitu hukuman bagi orang-orang yang melanggar. Maka kita di sini akan membahas tentang secara ringkas tentang fikih yang berkaitan dengan al-buyu atau jual beli yang berkaitan dengan harta. Dan kaidah inti jual beli itu termasuk adat kebiasaan dunia. Hukum asalnya itu adalah mubah, berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah itu hukum asalnya haram sampai datang dalil yang mengizinkan. Baik nanti dalil yang datang itu menunjukkan kewajiban atau menunjukkan sunnah. Tetapi hukum asal ibadah itu adalah haram. Oleh karena itu ibadah itu sedikit, ibadah itu tidak banyak. Kenapa? Karena hukum asalnya nggak boleh sampai datang dalil yang membolehkan. Sedangkan berkaitan dengan harta dunia atau muamalah itu nanti masuknya bab budaya. Maka hukum asalnya itu adalah halal, sehingga hukum asal jual beli dengan semua sistem itu hukum asalnya halal sampai datang dalil yang mengharamkan. Berarti yang dilarang itu sedikit, yang dilarang itu sedikit. Maka ini ada ibadah, ini ada adat. Masalah ibadah itu yang diperintah itu sedikit. Hukum asal itu nggak ada perintah. Kemudian kalau masalah jual beli, hukum asalnya itu halal kecuali yang Allah haramkan, dan yang diharamkan itu sedikit. Maka itu dalam masalah konsep jual beli, kalau kita itu ingin belajar fikih muamalah, biasanya para ulama itu nanti lebih fokus untuk mempelajari sesuatu yang diharamkan. Jual beli yang diharamkan itu apa saja, selain itu berarti boleh. Maka kebanyakan itu para ulama itu lebih fokus untuk mempelajari yang haram, karena yang haram itu lebih sedikit daripada yang dihalalkan. Kalau yang dihalalkan itu hukum asalnya halal semua. Sehingga para ulama itu lebih fokus mereka dalam masalah jual beli itu untuk mempelajari penyebab jual beli yang haram. Oleh itu kita di sini kita secara ringkas kita juga akan menyebutkan apa yang menyebabkan jual beli itu menjadi haram itu apa. Nanti rincian dari penyebab ini macam-macam. Tetapi kalau kita pahami penyebabnya itu nanti kita mudah memahami tentang jual beli itu mudah. Karena kita sudah tahu kaidah kenapa jual beli itu menjadi haram itu kenapa. Secara ringkas
jual beli itu menjadi haram itu karena ada 9 sebab. Ini kalau secara ringkas. Kalau secara lebih globalnya lagi itu nanti harta itu haram karena 3 sebab. Haram itu karena 3 sebab. Yang pertama karena ada unsur kezaliman, yaitu menjadikan harta itu menjadi haram itu karena ada unsur kezaliman. Yang kedua karena ada riba, di dalamnya. Kemudian yang ketiga karena ada gharar, ketidakjelasan. Tetapi kalau kita lebih rinci lagi maka kita katakan penyebab harta itu menjadi haram atau jual beli itu menjadi haram, transaksi harta itu menjadi haram, itu ada 9 penyebab. Nanti dari 9 penyebab itu nanti macam-macam di bawahnya itu. Contohnya itu banyak. Kita sebutkan secara ringkas, nanti kita berikan beberapa contoh supaya tergambar. Sebab yang pertama yang menyebabkan jual beli itu menjadi haram, kaunul ma'qudu alaihi muharraman au najisan. Ini kaidah-kaidah, jadi fahami kaidah-kaidah ini. Yang pertama, jual beli itu menjadi haram penyebabnya karena barang yang dijadikan transaksi itu sesuatu yang haram atau najis, yaitu transaksinya itu di atas barang yang haram atau di atas barang yang najis. Kenapa? Karena ada sebuah kaidah disebut oleh para ulama, kullu amrin haramahullahu, setiap perkara yang Allah haramkan, yaitu yang zatnya itu haram, harrama thamanahu, maka Allah juga mengharamkan harta atau uang dari jual belinya. Jadi kalau ini ada barang haram dimakan, haram dimanfaatkan, maka jual beli, walaupun orang itu nggak memakannya, tapi dia menjualnya, setelah itu dia mendapatkan harta dari barang itu, maka itu juga hukumnya haram. Maka berarti menjual barang yang haram atau barang yang najis, maka berarti hukumnya haram, yaitu harta haram. Nah, maka yang penting berarti apa? Berarti kita harus pahami dulu, ini itu barang haram, barang najis atau bukan. Maka nanti terkadang para ulama itu untuk menetapkan ini najis, ini haram, itu terjadi khilaf di antara mereka. Maka itu intinya, sesuatu yang haram maka jual belinya itu juga haram. Maka berarti menjual anjing, menjual babi, karena anjing babi itu haram. Demikian juga jual beli darah, yaitu darah yang muncrat karena sembelihan. Jual beli patung, jual beli kotoran binatang yang haram. Demikian juga jual beli kotoran manusia itu haram. Kenapa? Karena itu najis atau itu sesuatu yang haram. Ada sebuah riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, jual beli patung. Faqila ya Rasulullah, maka ada orang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita syuhumal maitati, bagaimana pendapat engkau tentang lemaknya bangkai? Fa innahu yutla biha sufunu, karena itu digunakan untuk mengecat kapal. Wa yudhanu bihal julud, dan untuk krim bagi kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan digunakan untuk memasak makanan. Faqala huwa haram, maka Rasulullah mengatakan ya tetap haram walaupun minyaknya. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, qatalallahu al-yahud, semoga Allah membunuh orang-orang Yahudi. Innallaha lamma harrama syuhumuha, ketika Allah mengharamkan minyak bangkai bagi mereka, jamaluh,
Setelah itu mereka keluarkan minyaknya, thumma ba'uhu, kemudian mereka menjual minyak itu, fa'akalu thamanahu, kemudian mereka memakan harta dari hasil jual belinya. Maka berarti apa? Sesuatu yang haram, maka jual belinya juga haram. Kalau orang mengatakan, kan saya nggak makan, saya nggak minum, maka kita katakan, tapi Anda makan dari hasil sesuatu yang haram, maka berarti tidak dibolehkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dari Abi Juhaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah bersabda, Inna Rasulullah SAW harrama thamanal dam. Sesungguhnya Rasulullah itu mengharamkan jual beli darah, karena darah itu najis. Wa thamanal kalbi, dan jual beli anjing. Wa kasbal baghi, dan hasil dari perzinaan. Wala'anal washimata wal mustawshimata wa akilar riba wa mukilahu wala'anal musawirin. Dan Rasulullah melanat wanita yang mentato, wanita yang minta ditato, pemakan riba, dan orang yang menyuapi riba. Dan Rasulullah melanat orang-orang yang melukis. Berarti intinya di sini jual beli barang-barang yang haram dan yang najis, maka berarti jual belinya haram, uangnya haram. Nanti terkadang terjadi perbedaan para ulama, apakah itu najis atau tidak. Contohnya misalkan kotoran binatang yang boleh dimakan dagingnya. Contohnya misalkan kotoran sapi, kotoran kambing, itu boleh nggak dijual belikan? Maka kalau pendapat yang mengatakan bahwa kotoran binatang itu najis semua, termasuk dalam mazhab Syafi'iyah. Karena mazhab Syafi'i itu kaidahnya umum, semua kotoran baik kencing atau kotoran itu semuanya najis, binatang yang dimakan maupun tidak. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, maka jual beli kotoran nggak boleh. Jual beli kotoran tidak dibolehkan, termasuk kotoran kandang. Tapi kalau pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwa kotoran binatang itu ada dua, binatang yang boleh dimakan, binatang yang nggak boleh dimakan, maka binatang yang boleh dimakan maka tidak najis. Berarti jual belinya hukumnya boleh. Nah, pertanyaan, terus bagaimana dengan praktiknya masyarakat kita? Masyarakat kita kan mazhabnya Syafi'iyah, tetapi mereka sering jual beli pupuk kandang. Maka terus bagaimana? Maka kita katakan mazhab Syafi'i itu punya solusi. Mazhab Syafi'i itu punya solusi supaya transaksi yang ada di masyarakat itu boleh, tapi bukan jual beli. Kalau jual beli itu kan ada penjual, ada pembeli, ada akad siroh, ada akadnya. Saya jual barang ini sekian, oh ya saya terima, itu namanya jual beli. Terus bagaimana solusinya dalam mazhab Syafi'i itu? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu solusinya tanazzul anil haq, anil hukum, yaitu saya bebaskan atau bukan lafadznya bukan saya jual, bukan. Saya keluarkan ini dari kepemilikan saya pindahkan gitu. Itu ada solusinya seperti itu dalam mazhab. Tapi intinya kalau pakai akadnya jual beli, maka itu jual beli haram. Jual beli tidak dibolehkan, sesuatu yang haram. Kenapa? Karena itu sesuatu yang najis dalam mazhab. Nah, jadi intinya sebab yang pertama, kaidah yang pertama, sesuatu yang haram, sesuatu yang najis, maka jual beli hukumnya juga haram dan tidak dibolehkan. Oleh itu kalau kita ditanya misalkan, apa hukum jual beli misalkan obat-obatan yang di apotek, misalkan obat-obatan, maka kita katakan apakah itu obat yang najis atau tidak. Jika seandainya itu obat yang najis, misalkan diambil dari minyak babi atau diambil dari sesuatu yang najis itu, maka itu berarti hukumnya haram, jual belinya nggak boleh, karena itu barang yang haram. Nah, jadi seperti itu kaidahnya. Kalau itu haram berarti tidak dibolehkan. Kemudian sebab yang kedua, jadi sebab yang pertama tadi, jual beli sesuatu yang haram atau sesuatu yang najis, itu tidak dibolehkan, kecuali kalau itu bukan menjadi asal.
kecuali kalau itu bukan menjadi asal. Kalau jual beli gambar yang ditempel misalkan, itu haram. Kalau memang gambarnya itu sebagai asal, memang orang itu beli karena gambarnya. Kecuali kalau dia itu sebagai pengikut, namanya membabit tabak, sebagai pengikut. Misalkan ini, saya beli sabun. Di sabunnya itu ada gambarnya, gambar perempuannya di situ. Apa hukumnya jual beli itu? Maka hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena gambarnya itu bukan asal. Saya membeli karena gambarnya itu bukan. Saya membelinya itu karena sabun yang covernya itu ada gambarnya. Sampai saya beli majalah HP, di dalamnya banyak gambar. Tetapi kalau orang itu memang sengaja beli itu gambarnya untuk ditempel, maka berarti jual belinya haram. Karena menempel gambar di tembok itu hukumnya haram, maka berarti itu hukumnya haram. Pertanyaan lagi, misalkan jual beli alkohol, boleh nggak apotek menjual alkohol? Kita tanyakan, kita bahas di sini, alkohol itu khamr atau bukan? Kalau alkohol itu khamr, berarti jual beli haram. Tapi kalau alkohol itu bukan khamr, yaitu pembahasan alkohol itu khamr atau tidak. Kalau khamr haram, ya, atau najis atau tidak, ya, wallahu alam. Kalau pendapat yang paling kuat, alkohol itu bukan khamr. Alkohol itu bukan khamr. Kalau seandainya khamr, menjual walaupun cuma 1 tetes atau menjual cuma 1 kapsul, ada 1 kapsul isinya itu khamr, maka itu berarti jual belinya haram. Tetapi kalau alkohol, wallahu alam, alkohol itu bukan khamr. Alkohol itu bukan khamr, berarti jual beli alkohol hukumnya boleh, karena itu bukan khamr. Kemudian penyebab yang kedua, penyebab yang menjadikan jual beli itu menjadi sesuatu yang haram, ayakunal aqdu dzari'atan lil wuqu'i fil haram. Ini fahamin, nanti kaidah-kaidahnya itu penting. Jika akad jual beli itu sebagai sarana untuk sesuatu yang diharamkan, bukan haram, nggak haram, tetapi itu menjadi penyebab sesuatu yang diharamkan yang lain. Jadi kalau dia itu menjadi penyebab, wasilah sesuatu yang diharamkan. Contohnya misalkan jual beli ketika azan Jumat. Ada orang dia penjual makanan, menjual makanan, makanan itu kan halal, tetapi dijual belikan itu ketika azan Jumat. Berarti apa? Orang itu tidak pergi ke masjid, hukumnya haram, berarti jual belinya haram. Haramnya kenapa? Bukan haramnya itu zatnya, bukan, tapi haramnya itu karena dia sebagai sarana untuk sesuatu yang diharamkan. Contoh lagi, misalkan jual beli senjata ketika musim peperangan, ketika musim tawuran antara kampung A dengan kampung B, kemudian kita menjual senjata. Apa hukum menjual senjata? Menjual senjata hukumnya boleh, tapi menjadi haram kenapa? Karena itu menjadi sarana untuk saling membunuh. Contoh lagi, saya menjual misalkan saya menanam anggur, buah anggur, saya jual kepada pabrik yang membuat khamr, maka berarti saya hukumnya haram juga. Contoh lagi, saya menanam tembakau, menjual tembakau, tembakau itu nggak haram, sehingga jual beli tembakau itu hukum asalnya itu halal karena tembakau nggak diharamkan, tapi menjadi haram karena tembakau dipakai untuk rokok. Ya, jadi paham ya? Jadi menjual sesuatu yang halal tapi itu menjadi sarana untuk sesuatu yang haram. Contohnya lagi, misalkan orang menjual minyak wangi, minyak wangi yang misalkan minyak misik. Ada orang datang kepada kita, misalkan kita penjual minyak wangi, ada orang datang, dia itu dukun yang memang memakai minyak wangi untuk praktek sihir. Kita menjual minyak wangi kepada orang itu yang dipakai untuk praktek sihir, maka kita juga haram, tidak dibolehkan. Atau kita misalkan menjual obat putrek misalkan gitu, kita punya obat misalkan, obat kayak gitulah, putrek atau yang lainnya. Ada orang rambutnya jegrak sudah tindian, kemudian rambutnya jegrak, beli putreknya misalkan 10 pak misalkan itu. Ini mau buat apa ini kan itu? Kemungkinan besarnya itu untuk oplosan. Kalau seperti ini, maka hukumnya haram. Ya, paham ya? Seperti misalkan saya punya rumah kontrakan, dikontrak sama bank. Walaupun saya nggak kerja di bank, tapi saya kan menjadi sarana gitu. Saya menjadi perantara untuk sesuatu yang diharamkan. Maka itu berarti hukumnya haram, hukumnya tidak dibolehkan. Nah, itu menjual sesuatu yang halal
minuman atau makanan atau yang lainnya itu nanti ada syarat. Syaratnya apa? Jika kemungkinan besar dipakai untuk sesuatu yang haram sama pembeli, maka berarti hukumnya tidak dibolehkan. Ya, hukumnya tidak dibolehkan. Tapi kalau kita itu kemungkinan besarnya itu dipakai untuk sesuatu yang halal, kemungkinan besar, walaupun pastinya kita nggak tahu, maka berarti hukumnya boleh. Contohnya misalkan ini, menjual celana jeans perempuan. Ya, misalkan saya sebagai penjual celana jeans perempuan, boleh nggak? Maka pertanyaan, celana jeans perempuan itu kalau di Indonesia dipakai untuk luaran atau dalaman gitu? Di Indonesia mayoritasnya itu orang beli celana jeans perempuan, berarti kan bentuknya itu sudah celana dan ketat gitu loh. Kalau di Indonesia itu orang pakai celana perempuan, pakai celana jeans itu ya untuk di luar gitu. Maka berarti apa? Di kita menjual celana jeans perempuan hukumnya nggak boleh. Tapi kalau di Saudi Arabia itu perempuan mereka itu yaitu mereka celananya itu jeans mereka itu. Perempuan-perempuan di sana itu pakai celana jeans, tapi celana jeansnya itu untuk dalaman. Jadi mereka pakai celana jeans, kemudian setelah itu mereka pakai abaya. Sehingga ketika abayanya itu kena angin, itu mereka itu masih dalamnya itu masih pakai celana jeans mereka itu. Nah kalau seperti itu maka hukumnya boleh. Gimana teman-teman? Jadi kita kalau menjual sesuatu yang halal itu ini tuh apa gitu? Misalkan gini, sutra, kain sutra, tapi bentuknya sudah baju, bentuknya kemeja, batik sutra, dan itu untuk laki-laki gitu. Maka kalau seperti itu hukumnya nggak boleh. Nah, jadi penyebab yang kedua, jual beli itu menjadi haram karena itu menjadi sarana untuk sesuatu yang diharamkan. Maka berarti hukumnya haram juga karena itu termasuk wa ta'awanu wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan maksiat. Kemudian yang ketiga, penyebab yang ketiga itu transaksi itu menjadi haram ayyakunal aqdu yastamilu ala ghararin. Ketika akad jual belinya itu dibangun di atas gharar. Gharar itu dibangun di atas sesuatu yang tidak jelas ujungnya itu, tidak pasti, tidak jelas, masih spekulasi tinggi. Ini namanya gharar. Kalau seperti ini maka nanti masuk ke judi, bisa dimasukkan ke bab judi karena spekulasinya tinggi. Nanti para ulama itu jadi berkaitan masalah spekulasi itu atau gharar itu sesuatu yang tidak pasti. Maka nanti ada namanya gharar, nanti ada namanya mukhatarah. Orang jual beli, saya misalkan mau bisnis, saya ngambil barang, kemudian barang itu mau saya jual. Pasti dalam praktik saya itu ada namanya spekulasi. Tapi spekulasi yang saya jalankan itu namanya mukhatarah. Spekulasinya saya itu namanya mukhatarah. Mukhatarah itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena semua praktik jual beli pasti ada spekulasi untung dan rugi kan itu. Tapi yang menjadi masalah itu kalau sudah sampai kalau saya nggak untung, rugi besar saya itu namanya besar sekali itu. Ketidakjelasannya itu besar, itu namanya judi. Kenapa judi diharamkan? Karena di dalamnya itu ada gharar, ketidakjelasan. Nanti para ulama juga membahas bahwa gharar itu ada dua. Ketidakjelasan itu nanti ada dua. Yang pertama, gharar yang nisbatnya itu kecil, prosentasenya itu kecil, maka nggak dianggap. Contohnya misalkan saya ketika ada orang misalkan beli rumah. Pertanyaan, Anda ketika beli rumah itu tahu pondasinya nggak? Pondasinya itu kokoh atau tidak? Nggak tahu juga kita. Kemudian ketika beli rumah, temboknya itu, bangunannya itu, semuanya itu bagus nggak kualitasnya itu? Nggak tahu juga kita. Berarti kan ada gharar di situ, tapi prosentasenya kecil. Maka berarti hukumnya boleh. Hampir jual beli kita itu pasti ada gharar. Jual beli kita itu ada gharar. Makanan misalkan antum makan itu, yang ditempelkan di gambarnya itu bentuknya indah sekali itu. Pertanyaan, apakah setiap makanan yang disuguhkan itu plek dengan gambarnya itu? Nggak mesti. Terkadang kurang garam, terkadang kurang ininya kan. Itu kan ada ghararnya itu, tapi prosentasenya kecil. Kalau prosentasenya kecil, maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau prosentase ghararnya, ketidakjelasannya itu besar, maka itu hukumnya haram. Contohnya apa? Contohnya misalkan di antara contoh
jual beli atau transaksi yang gharar itu seperti dinamakan dengan takmin atau asuransi. Asuransi itu nanti masuknya banyak. Asuransi itu kalau kita bayar asuransi itu. Kalau terjadi kecelakaan, untung kita dapat ganti dari asuransi. Kalau tidak, ya berarti kita rugi. Nah, berarti akadnya gharar, kayak judi. Pertanyaan, terus bagaimana dengan BPJS? Kalau BPJS itu akadnya bukan asuransi, bukan takmin. BPJS itu akadnya bukan takmin, tapi nanti akadnya itu takaful. Akadnya takaful atau tadhamun. Takaful itu apa? Gotong royong. Contohnya misalkan ini, kita jamaah pengajian misalkan jumlahnya 100 orang. Setiap ada kajian kita itu membayar 5.000 kita kumpulkan dalam satu kas. Nanti siapa saja di antara kita yang sakit, maka nanti dibantu dengan kas itu. Nah, itu namanya akad, dinamakan dengan takaful. Nah, BPJS itu akadnya itu. Akadnya itu takaful. Beda dengan kita itu akadnya asuransi. Asuransi itu beda. Maka kalau asuransi hukumnya haram. Termasuk yang gharar juga itu apa? Seperti kita itu menjual barang yang belum kita miliki. Itu juga ghararnya masih tinggi sekali. Atau barang yang tidak bisa diambil, barang yang hilang kita jual. Demikian juga seperti menjual buah-buahan yang masih di pohon selama belum matang. Itu termasuk juga jual beli yang gharar. Misalkan kita punya pohon mangga, kemudian pohon mangga itu sudah mulai berkembang, yaitu keluar bunganya. Jadi mulai bunganya berbunga, bunganya itu sudah mulai keluar. Tiba-tiba datang orang, Pak, itu pohonnya itu saya beli 1 juta. Ayo dia sudah saya terima. Dalam kondisi spekulasinya tinggi. Pertanyaan, apakah pasti kembangnya itu nanti, kembangnya itu, bunganya itu apakah pasti akan mengeluarkan buah-buahan? Belum tentu juga. Maka apa? Ada spekulasi yang besar sekali itu. Kalau seperti itu hukumnya haram. Kecuali kalau pohonnya itu, mangganya yang di pohon itu sudah siap untuk dimakan. Boleh nggak kalau seperti ini? Boleh. Nanti pakainya taksir, yaitu ditaksir nanti itu. Ditaksir. Misalkan gini, saya membeli kan transaksi seperti ini juga masih ada itu. Contohnya misalkan membeli mangga, tapi buahnya itu sudah siap dipanen. Datang orang, Pak, saya mau beli mangga kamu yang di pohon itu. Ayah, datangkan tukang taksir. Ini kira-kira keluar berapa ton? Oh, ini keluarnya sekitar segini. Terkadang seperti itu benar, terkadang kurang, terkadang lebih. Maka itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena spekulasinya kecil sekali. Contohnya misalkan saya menjual, saya punya ladang, saya tanami singkong. Kemudian singkongnya saya jual, tapi dalam kondisi singkongnya itu sudah siap dipanen. Maka nanti kan biasanya tukang pembeli singkong itu kan dia ngambil singkong dari pojok sini, biasanya ada 4. Itu dari situ bisa menafsir, oh berarti luas sekian, singkongnya seperti ini, berarti kemungkinan keluarnya berapa ton, itu bisa. Kalau seperti ini hukumnya boleh, ya. Boleh. Kenapa? Karena spekulasinya kecil. Tetapi kalau spekulasinya tinggi, seperti misalkan menjual padi yang masih berupa pohonnya, yaitu padinya belum keluar, belum matang, maka itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena di situ ada ghararnya. Seperti judi itu, termasuk judi itu apa? Seperti kita ikut undian. Misalkan undian operator HP, misalkan operator pulsa, ketika ulang tahun nanti ada hadiah misalkan motor. Terus bagaimana? Ketik iya, nanti akan terpotong pulsanya itu misalkan 50 perak. Walaupun kita itu kalau nggak dapat undian, kita itu rugi 50 perak itu. Maka itu masuknya judi. Itu masuk ke judi. Demikian juga seperti olahraga. Kita olahraga 17 Agustus, setiap orang yang ikut olahraga dia bayar. Nanti bayarnya itu, uang bayaran itu digunakan untuk beli hadiah. Siapa yang menang, untung dia. Siapa yang kalah, dia rugi uangnya itu. Maka itu juga termasuk judi. Nah, berarti transaksi seperti ini hukumnya apa? Hukumnya haram. Tetapi semua mesti ada solusinya. Semuanya itu mesti ada solusinya. Dalam agama kita itu tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali pasti solusinya itu ada.
Jadi yang ketiga, penyebab jual beli itu menjadi haram itu karena ada gharar, ada ketidakjelasan, ketidakpastian. Contoh lagi misalkan kalau ada namanya jual beli itu namanya habalul habalah. Habalul habalah itu, ini kalau saya di Salatiga banyak. Karena di Salatiga itu banyak kuda-kuda balap di tempat saya itu. Jadi kalau ada kuda balap menang juara 1, itu air maninya itu dijual mahal. Bahkan anaknya, yaitu anaknya yang belum hamil padahal itu, belum janinnya itu sudah dijual. Bahkan anaknya janin itu sudah dijual itu. Itu namanya habalul habalah. Misalkan ini ada, atau burung dara menang juara 1. Telurnya saja itu harganya mahal sekali itu, 1 miliar atau berapa itu telurnya itu. Telurnya atau anakannya yang belum ada apa-apa itu. Ini burung karena juara 1, nanti saya beli anaknya. Kalau dia punya anak, nanti saya beli. Saya bayar sekarang. Ini pasti punya anak atau tidak itu masih spekulasi tinggi gitu. Ya, spekulasinya tinggi sekali itu. Maka seperti ini hukumnya haram. Kenapa haram? Karena di dalamnya itu ada gharar. Kemudian penyebab yang keempat, jual beli itu menjadi haram itu ayyakunal aqdu mustamilan ala dharar. Ketika akadnya itu mengandung unsur madarat, yaitu kemadaratan, kerusakan, yaitu di dalamnya itu ada unsur kedoliman. Seperti misalkan seperti al-ihtikar. Ihtikar itu menimbun barang, seperti yang terjadi kemarin kan, yaitu harga minyak goreng kan mahal sekali itu. Kenapa ditimbun? Menimbun barang hukumnya haram. Kenapa? Tapi nanti ada syarat-syarat penimbunan itu yang diharamkan itu apa? Yaitu syaratnya ketika itu harga pokok, barang pokok, memang ditimbun supaya nanti harganya naik, setelah itu baru dikeluarkan. Maka kalau seperti itu hukumnya haram. Seperti lagi misalkan jual beli yang haram itu, yaitu karena ada kerusakan, ada madarat, seperti ghish, ada tipuan. Seperti kisahnya para sahabat itu. Ada seorang sahabat yang dia itu menjual gandum. Di dalam gandum itu, yaitu satu wadah, di dalamnya itu ada gandum yang kena air hujan. Jadi malamnya itu kena air hujan, akhirnya basah. Akhirnya yang basah itu taruh di tengah, sedangkan yang di atas itu gandum yang masih bagus. Rasulullah masukkan tangannya ke gandum, mendapatkan di tengahnya itu ada gandum yang basah. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, ini apa ini? Dia kata, ya Rasulullah, tadi malam hujan, gandum saya itu kena air hujan, akhirnya saya tutupi. Maka Rasulullah mengatakan, kenapa kamu nggak taruh di atas gandum yang rusak itu? Setelah itu Rasulullah mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Termasuk juga yang ada dorornya itu termasuk menutupi cacat barang. Ketika saya itu punya barang, saya tahu cacatnya, ini barang cacat. Kalau si pembeli itu tahu cacatnya, pasti dia itu tidak akan mau beli, atau kalau beli minta turunan harga. Akhirnya apa? Saya tidak menyebutkan, walaupun nanti ada perincian juga. Kecuali kalau si pembeli itu dia itu tahu kalau barangnya itu memang cacat, karena dia tahulah gitu. Tapi kalau masalahnya itu kalau dia nggak tahu, misalkan mobil kebanjiran, sering kena banjir sampai rusak mobilnya itu, tapi ketika saya jual, ya saya nggak bilang. Yang penting saya nggak ngomong itu. Saya nggak dusta tapi saya nggak mau ngomong gitu. Maka itu termasuk curang yang mengakibatkan kerusakan bagi orang yang membeli. Contohnya lagi najas. Najas itu apa? Najas itu menaikkan harga, menawar harga supaya orang yang lain itu tertipu. Misalkan ini banyak dilakukan sama penjual obat. Penjual obat itu dia itu punya orang-orang satu timnya lah itu. Ketika nanti dia menjual obat, orang pada datang, kemudian yang ini ngomong, oh udah saya beli 10.000, oh enggak, sudah saya beli 20.000 itu. Padahal mereka itu nggak mau beli itu. Menaikkan harga, nawar harga supaya sasaran itu dia itu mau membeli dengan harga yang tinggi. Itu namanya an-najash.
Seperti lagi bai hadirul libat, namanya hadir libat. Hadir libat itu apa? Hadir libat itu kayak maklar, calo. Bagaimana hukum menjadi maklar itu? Nanti ada perincian, panjang perinciannya itu. Jadi maksudnya di sini itu yang dinamakan hadir libat itu seseorang yang dia itu menguasai atau broker, menguasai barang-barang milik petani, sehingga petani itu tidak bisa menjual ke pasar. Kenapa? Karena ada calo-calo yang dia itu menguasainya, sehingga terkadang harganya bisa pas lagi panen bisa hancur dan yang lainnya karena ada broker-brokernya itu. Maka itu namanya jual beli hadir libat, itu hukumnya haram. Contoh lagi seperti talak tiruban, dinamakan dengan talak tiruban. Talak tiruban itu orang yang biasa mencegat orang-orang yang mau dagang ke pasar. Misalkan ada orang bawa barang ke pasar, sampai di tengah jalan dicegat, udah kamu nggak usah ke pasar, daripada kamu repot-repot, tak beli sekarang. Harganya berapa? Pokoknya 1 kilo harganya 10.000. Orang itu nggak tahu harga pasar berapa. Akhirnya dia itu oke, nggak apa-apa. Rupanya ketika dia datang ke pasar harganya 20.000. Akhirnya buat jengkel dia. Nah, itu namanya talak kiruban. Nah, jadi dan nanti banyak, contohnya banyak sekali jual beli yang horor, jual beli yang keempat itu yang mengandung kerusakan, yaitu ada kerusakan, ada kezaliman bagi orang yang dia itu menjual. Maka seperti ini hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian yang kelima, penyebab yang kelima yang menjadikan bahwa jual belinya itu menjadi haram, ayyashtamilal aqdu ala ma yajibu badluhu. Jual beli barang-barang yang wajib untuk diberikan ke orang. Wala yajuzu lil muslim al-muawadatu alaihi, dan seorang muslim tidak boleh menguasai barang itu. Seperti apa? Seperti menjual air. Menjual air maksudnya itu air sungai. Walaupun tanah saya itu sebelah sungai, ini tanah saya, sehingga orang ambil itu nggak boleh. Kita katakan tidak boleh menjual sungai. Kenapa? Karena itu milik semua. Tidak ada seorang pun yang boleh menjualnya. Seperti misalkan rumput yang ada di padang, seperti menjual api dan yang lainnya, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu pemilik semua memiliki. Kemudian yang keenam, penyebab yang keenam, ayyashtamilal bai'u ala ma la yamlikul insan. Jual beli terhadap barang-barang yang tidak dimiliki sama seseorang, yaitu dia itu belum memiliki barang itu. Contohnya misalkan saya menjual barang termasuk online itu bahaya, karena banyak orang itu yang menjual sesuatu yang belum dimiliki, itu kan nggak boleh. La tabi ma laysa indak, janganlah kamu menjual sesuatu yang belum kamu miliki, kecuali kalau kita sebagai agen, kita menjadi reseller, maka boleh, karena kita sudah mendapatkan izin dari pemiliknya. Tapi terkadang prakteknya itu apa? Saya posting sebuah gambar, saya belum kerjasama sama pemilik gambar itu, pemilik barang itu saya belum. Yang penting saya posting dulu. Harga barang ini apa? 10.000 misalkan. Tiba-tiba ada orang beli, transfer uang ke saya. Akhirnya apa? Baru saya carikan barang itu, saya carikan itu. Padahal saya itu belum punya barang itu. Maka itu jual beli yang tidak dibolehkan. Atau barang-barang yang tidak dimiliki sama orang, seperti misalkan anggota badan. Boleh nggak saya itu jual ginjal saya? Pertanyaan, ginjal itu milik Anda atau bukan? Ya, kalau Anda itu punya ginjal, Anda beli dari mana gitu? Kita katakan ginjal Anda itu bukan milik Anda, itu milik Allah Ta'ala. Sehingga jual beli anggota badan manusia tidak dibolehkan. Kenapa? Anggota badan kita itu bukan milik kita. Sehingga tidak boleh kita itu menjual ginjal kita atau menjual badan kita yang kita miliki, nggak boleh, karena itu milik Allah Ta'ala. Pertanyaan, nah kalau kita mau tabarruk, kalau kita itu mau tabarruk itu kita mau membantu orang, boleh nggak kita itu bantu orang? Boleh, tapi nanti ada konsekuensinya, ada persyaratannya, yaitu ketika yang dibantu itu memang sudah tingkatan yaitu sudah sampai tingkatan darurat sekali, kalau nggak ditolong mati. Kemudian yang kedua, tidak memudaratkan orang yang mendonorkan, seperti donor darah. Donor darah itu kan boleh nggak saya itu menjual darah saya? Darah saya itu saya jual.
Misalkan ada orang misalkan butuh darah, saya punya darah itu. Makanya saya katakan, ya saya mau donor tapi saya pengen dapat uang sekian. Kita katakan nggak boleh. Kenapa? Karena darah itu bukan milik kita. Darah kita itu bukan milik kita, itu milik Allah Ta'ala, sehingga tidak boleh dijual. Tapi kalau kita itu mendonorkan, menghibahkan atau membantu orang, itu hukumnya boleh. Tapi dengan syarat tidak memudaratkan kita sendiri. Itu kalau misalkan ada orang jual ginjalnya, maka itu hukumnya haram. Tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu barang-barang yang tidak kita miliki. Jadi barang-barang yang kita belum punya barang itu, maka tidak dibolehkan. Kecuali nanti jual beli salam. Nanti ada masuk sendiri namanya jual beli salam. Nanti ada persyaratan-persyaratan khusus. Karena itu semuanya nanti ada pembahasan sendiri-sendiri. Kemudian penyebab yang ketujuh yang menyebabkan jual beli itu menjadi haram, ayyashtamilal bai'u 'ala riba. Jika jual belinya itu ada unsur riba. Ada unsur riba, nanti riba banyak macam, perinciannya panjang sekali riba ini. Berarti kalau ada unsur ribawi, maka jual belinya menjadi haram. Kemudian yang ke-8, ayyashtamilal bai'u 'ala hilatin 'ala riba au dhara'i ila riba. Jual beli yang dia itu sebagai sarana untuk riba. Sarana, bukan riba secara langsung bukan, tapi itu sarana untuk riba. Seperti misalkan jual beli inah. Jual beli inah. Jual beli inah itu apa? Saya itu butuh uang tunai. Saya butuh uang misalkan 10 juta tunai. Saya pinjam ke sana, pinjam ke sini, nggak ada yang mau minjemkan. Akhirnya apa? Saya datang ke orang, saya bilang, saya beli motor kamu kredit. Harganya berapa kredit selama setahun? 12 juta. Oke, sepakat, sah. Setelah selesai, kemudian saya katakan, sekarang motor ini saya jual ke kamu tunai 9 juta atau 10 juta. Berarti saya dapat uang kontan 10 juta. Saya nanti selama setahun harus membayar 12 juta. Itu jual beli, barangnya ada. Tetapi hakikatnya itu bukan jual beli, hakikatnya itu adalah riba. Yaitu hakikatnya riba. Itu hakikatnya itu utang piutang gitu. Maka walaupun zahirnya itu jual beli, tapi sebenarnya itu hilah. Hilah itu kayak tipu daya. Jadi kayak barang itu karena kalau riba itu kebanyakan utang piutang, ini nggak masuk utang piutang, ini jual beli. Tetapi jual belinya itu hilah terhadap riba. Maka itu tidak dibolehkan. Seperti misalkan kredit-kredit sekarang itu. Sebenarnya kan itu bukan kredit itu sekarang itu. Misalkan orang kredit motor, orang kredit mobil, kredit rumah, itu bukan kredit, bukan jual beli kredit. Bukan. Kalau jual beli kredit atau namanya taksid, jual beli kredit itu boleh. Walaupun harganya itu lebih daripada harga tunai, boleh, nggak apa-apa. Misalkan rumah harganya itu 100 juta kontan. Kemudian saya beli kredit selama 5 tahun jadinya 120 juta. Berarti saya nanti harus nambahin 20 juta selama 5 tahun. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Boleh, jual beli kredit yang seperti ini boleh. Pertanyaan, lah kalau prakteknya di masyarakat, kita katakan di masyarakat itu bukan kredit. Tapi hakikatnya itu adalah utang piutang. Utang piutang. Jadi ada pihak ketiga yang memberikan piutang kepada kita. Setelah itu nanti kita bayarnya ke dia. Nah, itu coba kita lihat. Ini ada namanya developer, ya kan, yang bangun rumah. Kemudian ada saya nasabahnya. Kemudian ada bank, ada pihak untuk keuangannya. Saya ketika akadnya sama developer, sampai deal akadnya, tapi bayarnya kreditnya kepada bank. Nah itu kenapa seperti ini? Karena hakikatnya itu bukan jual beli. Hakikatnya itu bank itu memberikan piutang kepada kita 100 juta tunai, dibayar langsung kepada developer. Nanti kita bayar utang itu ada kelebihan. Ada kelebihan, berarti itu masuknya riba. Tetapi nanti di situ dinamakan, kita katakan tadi itu hilah. Hilah atau dhara' ila riba, atau itu akan menjerumuskan kepada riba. Kemudian yang ke-9 yang terakhir, jual beli, penyebab jual beli itu menjadi haram. Wazada ba'dul ulama,
Sebagian ulama menambahkan yang kesembilan, ayyashtamilal bai'u ala ma la naf'a fihi. Jual beli barang yang tidak ada manfaatnya. Yaitu manfaat. Jadi orang kalau jual beli barang kan kita bayar. Ini ada uang ini. Ini ada uang. Uang itu ketika kita lepas kepada pembeli, kita kasihkan kepada pembeli, kita mendapatkan barang. Barangnya itu harus ada manfaat. Sehingga dinamakan dengan mubadalatul mal bil mal. Jual beli itu apa? Tukar menukar harta dan harta. Berarti apa? Berarti barang yang kita ambil itu adalah barang yang dinamakan harta. Harta itu apa? Sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Maka berarti sesuatu yang gak ada manfaatnya, maka jual belinya tidak dibolehkan. Contohnya misalkan jual beli kucing misalkan, atau misalkan jual beli, pernah juga dibahas oleh para ulama al-fikih itu, apa hukum jual beli lebah? Hukum jual beli lebah. Pertanyaan lebahnya itu manfaatnya. Jika memang itu manfaat, maka terkadang nanti fikihnya ulama itu berkembang. Nah itu apa? Terkadang, ini kalau kita belajar fikih ya, namanya fikih itu nanti akan berkembang. Dengan perkembangan zaman, terkadang fatwa itu berubah karena perkembangan zaman. Contohnya misalkan lebah. Lebah, zaman dulu itu kayaknya nggak ada manfaatnya, kecuali ya untuk madu. Zaman sekarang, lebah itu bisa dipakai untuk obat. Jual beli lintah ya, jual beli lintah. Nah ini kita katakan apa? Lintah itu manfaatnya ada nggak gitu? Jika manfaatnya ada, misalkan untuk obat, misalkan untuk mengeluarkan darah yang kotor, berarti ada manfaatnya. Maka jual beli waktu itu boleh. Bahkan ulama itu pernah membahas tentang apa hukum jual beli kalajengking. Hukum jual beli kalajengking. Fatwa ulama zaman dulu kalajengking nggak boleh. Yang paling mazhab yang paling luas pembahasan masalah athaimah itu biasanya mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki boleh. Boleh selama apa? Selama ada manfaatnya. Kenapa? Karena rupanya di beberapa negara itu kalajengking itu dijual belikan karena di dalamnya itu ada obat untuk sebagian penyakit. Diteliti kemudian ada obatnya. Dan memang itu bukan binatang yang haram secara zatnya kan bukan. Dan yang lainnya nanti beberapa, jadi yaitu standarnya itu ada manfaatnya atau tidak. Itu ada manfaatnya atau tidak. Kalau tidak ada manfaatnya, maka berarti jual belinya juga tidak dibolehkan. Kenapa? Karena kita mengeluarkan uang kita itu mal, harta. Sedangkan barang yang kita dapatkan kalau nggak ada manfaatnya, maka berarti kita itu rugi. Karena kita mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu yang nggak ada manfaatnya, maka jual belinya nggak boleh. Kecuali kalau haram jelas. Kalau haram itu kan nggak boleh. Misalkan gini, kita membeli bangkai. Bangkai itu kan nggak bisa dimanfaatkan sama sekali. Kita punya uangnya kita buat untuk membayar sesuatu yang nggak bisa dimanfaatkan gitu. Maka berarti jual belinya kan haram. Kenapa? Karena bangkai itu najis. Nah itu kalau jual beli sampai terjadi akad jual beli, maka nggak boleh. Misalkan gini, saya itu punya ternak lele. Saya punya ternak lele. Saya punya teman, dia itu punya ternak ayam. Suatu ketika karena ada masalah, teman saya yang ternak ayam itu banyak ayam yang mati. Akhirnya saya datang ke sana, kemudian saya ambil ayam itu untuk makan lele. Pertanyaan, boleh nggak lele saya itu kasih makan bangkai binatang? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena yang diharamkan untuk makan bangkai itu manusia. Itu kan fikihnya untuk manusia itu. Kalau binatang kan tidak ada masalah itu. Maka lele makan bangkai itu boleh nggak? Boleh. Pertanyaan, lelenya dimakan sama kita, boleh nggak? Boleh selama sudah di karantina sampai zat haramnya itu bersih. Maka makanan namanya jalalah. Jalalah itu binatang yang makan haram, makan najis dan haram. Tidak boleh langsung kita konsumsi sampai di karantina. Kalau sudah di karantina boleh. Maka berarti kalau seandainya saya itu ngambil ayam tiren, saya kasih untuk lele, kemudian nanti lele dikonsumsi, boleh. Selama ayam tadi tidak ada unsur jual beli. Ya, alam tirennya itu tidak ada unsur jual beli. Kalau seandainya sampai teman saya mengatakan, ya sudah kamu wis ngasih uang saya kayak uang rokok 5.000 saja lah per ekor kan gitu. Ya sudah tak kasih 5.000 per ekor. Berarti kalau 10 ayam berarti 50.000. Walaupun harganya murah sekali satu ekor, tapi kalau itu unsur transaksi jual beli, maka berarti hukumnya haram. Haramnya kenapa? Karena bangkai itu tidak bisa dimanfaatkan oleh kita.
oleh manusia, maka tidak dibolehkan. Maka jual belinya haram. Jual beli alat musik misalkan gitar, kan kita nggak bisa dimanfaatkan, maka jual belinya haram. Kenapa? Karena kita punya uang, uang itu bernilai. Uang itu bernilai. Ketika digunakan untuk membeli sesuatu yang nggak dinilainya karena haram, maka berarti kita itu rugi. Demikian juga apa? Barang-barang yang nggak diharamkan tapi nggak ada manfaatnya. Seperti tadi misalkan seperti jual belinya seperti lebah, kemudian jual beli yang nggak ada manfaatnya itu nggak bisa dimanfaatkan, maka itu jual belinya tidak dibolehkan. Ya, sampai di sini pembahasan kita tentang secara ringkas masalah jual beli. Ini kita cuma membahas sebab-sebab saja. Kita cuma membahas sebab-sebab jual beli itu diharamkan dan contohnya. Kalau rincian dari contoh-contoh tadi itu semuanya butuh rincian masing-masing. Itu semuanya butuh rincian masing-masing. Riba itu apa? Itu pembahasannya panjang. Gharar itu apa? Itu pembahasannya panjang. Jadi itu butuh pembahasan khusus. Tetapi kalau kita di sini kita maksudkan itu hanya apa yang menjadi sebab jual beli itu haram itu apa. Yang ini sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin sallallahu Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Donasi dakwah multimedia Nidausalam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.